Langit itu tidak runtuh, ia robek. Bukan seperti badai, bukan seperti ledakan. Langit terbelah seolah-olah realitas sendiri menolak keberadaan sesuatu yang akan turun. Lapisan demi lapisan ruang terkelupas, memperlihatkan kekosongan hitam yang berdenyut, sunyi, tapi menekan. Di tengah kehancuran itu, seorang pemuda berdiri. Tubuhnya tegap, tidak tinggi, tidak pula mencolok. Rambut hitamnya tergerai acak, mata tajamnya memantulkan cahaya hukum alam yang tak terlihat. Di sekelilingnya, tanah retak membentuk pola kuno, seperti simbol-simbol Dao yang terukir oleh waktu itu sendiri, Shihao, Raja Manusia, Kaisar Surga, makhluk yang telah berjalan melewati kelahiran dan kehancuran dunia. Ia mengangkat kepalanya, menatap robekan langit itu dengan ekspresi tenang. Namun, di balik ketenangan itu, naluri purba dalam tubuhnya bergetar. Ini bukan dunia atas, bukan pula dunia bawah, gumamnya. Hukum di sini tipis. Seolah menjawab ucapannya, tekanan asing turun, bukan aura pembunuh, bukan niat jahat, bahkan bukan kekuatan spiritual. Itu kehampaan yang terlalu sederhana. Dan dari celah robokan langit itu, sesuatu jatuh. Pluk. Tidak ada ledakan. Tidak ada kilatan cahaya. Seorang pria botak dengan jubah kuning lusuh mendarat di tanah seperti orang yang salah belok saat belanja. Jubahnya berkibar pelan, sepatu merahnya sedikit berdebu. Ia melihat sekeliling. Hah? Pria itu menggaruk pipinya. Ini bukan supermarket, Saitama. Pahlawan peringkat tak tertulis. Pria yang telah mengalahkan raja, monster, alien, dan dewa, lalu pulang tepat waktu untuk diskon sore. Shihao menatapnya. Tidak ada fluktuasi energi. Tidak ada hukum yang menyelimuti tubuh pria itu. Bahkan napasnya terdengar normal. Namun justru itulah yang membuat Shihao tidak mengendurkan kewaspadaan. Makhluk yang benar-benar lemah tidak akan bisa berdiri di dunia ini tanpa hancur. Orang asing, Shihao berkata pelan, suaranya tidak keras, tapi menggema, menyatu dengan tanah dan udara. Kau datang dari luar hukum dunia ini, Saitama menoleh. Oh, ia memicingkan mata. Kamu cosplay ya? Keheningan jatuh, angin berhenti. Debu membeku di udara. Untuk sepersekian detik, yang cukup lama bagi makhluk tingkat rendah untuk mati ribuan kali, Shihao terdiam. Play? Ulangnya. Saitama mengangkat bahu. Iya, rambut acak, aura serius, ngomong kayak bos terakhir. Shihao tidak marah. Ia penasaran. Aku Shihao, katanya akhirnya. Dan dunia ini bukan tempat untuk bercanda. Saitama menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Aku, Saitama. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan, pahlawan hobi. Detik berikutnya, tanah meledak. Bukan karena serangan, melainkan karena kehadiran Shihao bergerak. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Saitama, jarak mereka hanya satu lengan. Tidak ada peringatan, tidak ada persiapan. Gerakan itu mengikuti hukum paling murni, tubuh, ke kehendak, ke realitas menyesuaikan diri. Shihao mengangkat tinjunya, bukan teknik, bukan jurus, hanya pukulan murni. Udara berteriak, lapisan ruang terlipat, cahaya pecah seperti kaca. Namun, Saitama mengangkat tangannya dan menangkap pukulan itu. Tidak terdorong, tidak terlempar. Debu hanya berputar ringan di sekitar kaki mereka. Saitama berkedip. Oh, lumayan. Untuk pertama kalinya sejak ia menembus batas tubuh fana, mata Shihao menyempit. Tubuhnya bergetar pelan. Bukan karena takut, tapi karena kegembiraan purba. Kau? Shihao menarik tinjunya perlahan. Menarik. Saitama menguap. Kamu juga? Biasanya musuh hancur duluan. Shihao mundur satu langkah. Saat kakinya menyentuh tanah, simbol-simbol kuno menyala. Tulang-tulang di tubuhnya berderak, bukan karena rusak, melainkan karena terbangun. Tubuh kaos. Tubuh yang telah ditempa oleh petir, api, darah dewa, dan kehancuran zaman. Saitama merasakan sesuatu. Bukan bahaya. Tapi, tekanan aneh di udara, seperti gravitasi naik sedikit. Gumamnya. Berat ya?
Shihao mengangkat tangannya ke langit, hukum bergerak. Gunung di kejauhan runtuh dengan sendirinya. Sungai terbalik arah, langit yang sudah robek kini retak lebih jauh, seolah tidak sanggup menahan dua eksistensi ini. Aku telah membunuh dewa, kata Shihao, suaranya tenang. Aku telah melawan langit. Jika kau adalah makhluk tanpa hukum, matanya bersinar. Maka aku ingin tahu batasmu. Saitama menatap langit, lalu tanah yang retak, lalu Shihao. Aduh, katanya. Kalau gini, jalan pulang makin ribet. Ia merenggangkan bahu. Tidak ada aura, tidak ada cahaya, hanya niat sederhana, memukul sedikit lebih keras. Ya udah, Saitama berkata santai. Kita coba serius dikit. Pada saat itu, Shihao tersenyum. Bukan senyum sombong, bukan senyum ejekan. Itu adalah senyum seorang pejuang yang akhirnya menemukan sesuatu yang tidak langsung hancur. Dan ketika dua tinju itu bergerak bersamaan, dunia tidak lagi mampu merekam apa yang terjadi. Hanya satu hal yang pasti. Ini bukan pertarungan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang apakah hukum bisa mengikat yang tak terikat. Langit pecah seluruhnya. Dan pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Tidak ada suara benturan. Bukan karena pukulan itu lemah, justru sebaliknya. Benturan itu terlalu kuat untuk menghasilkan suara. Getarannya menelan gelombang kejutnya sendiri, seperti lubang hitam kecil yang lahir lalu mati dalam satu tarikan napas. Dunia berkedip. Untuk sepersekian momen, realitas kehilangan urutan. Langit, tanah, cahaya, semuanya tertukar tempat sebelum kembali ke posisi semula, seolah alam semesta baru saja lupa cara bekerja. Shihao dan Saitama berdiri saling berhadapan. Kaki Shihao menghancurkan tanah hingga kedalaman ratusan meter, retakan menyebar seperti jaring laba-laba raksasa. Tubuhnya sedikit condong ke depan, posisi sempurna seorang pejuang yang siap menghancurkan gunung dengan satu langkah. Saitama masih berdiri santai, satu kaki sedikit ke belakang, tangan terangkat setinggi dada, jubah kuningnya berkibar ringan, seolah tidak menyadari bahwa dunia barusan hampir runtuh. Wah, gumam Saitama, ini lebih keras dari biasanya. Shihao menarik napas, udara di sekitarnya mengalir masuk ke tubuhnya, bukan sebagai oksigen, melainkan sebagai konsep, ruang, waktu, masa, semuanya tunduk pada tarikan itu. Kau tidak menggunakan teknik, kata Shihao, matanya menyipit, kau bahkan tidak menggunakan kehendak. Saitama mengangguk pelan. Iya, kalau dipikir-pikir, aku juga nggak ngerti caranya. Keheningan turun lagi. Namun kali ini, keheningan itu berat. Shihao melangkah maju. Satu langkah. Tanah meledak ke atas, bukan karena tekanan, melainkan karena hukum gravitasi di bawah kakinya dipaksa menyerah. Dalam sekejap, Shihao sudah berada di sisi Saitama, gerakan yang tidak mengikuti kecepatan, melainkan menghapus jarak itu sendiri. Tinju Shihao kembali bergerak. Kali ini, simbol-simbol kuno menyala di sepanjang lengannya. Tulang-tulangnya memancarkan cahaya redup, seperti bintang mati yang terbangun kembali. Tubuh kaos, tingkat awal. Boom. Saitama mengangkat tangan, dan kali ini, ia terdorong satu langkah ke belakang. Debu beterbangan, tanah berderak, udara berteriak tertahan. Shihao berhenti. Matanya melebar tipis. Aku menyentuhmu. Saitama menatap tangannya sendiri, lalu melihat bekas goresan tipis di sarung tangannya. Oh, katanya, robek dikit. Ia menghela napas panjang. Udah lama banget, gumamnya hampir tidak terdengar. Shihao tidak melewatkan itu. Apa yang sudah lama? Tanyanya. Saitama mengangkat kepalanya. Lawan yang enggak langsung mental. Detik berikutnya, Saitama menghilang. Bukan teleportasi, bukan kecepatan tinggi. Ia tidak ada. Shihao merasakan sesuatu di belakangnya, bukan aura, bukan niat membunuh, melainkan perubahan tekanan sederhana, seperti udara yang terdorong oleh tubuh manusia biasa. Shihao berputar dan mengangkat lengannya. Crash. Tinju Saitama menghantam lengannya. Benturan itu menghancurkan lapisan hukum pertama yang melindungi tubuh Shihao. Darah menyembur. Merah terang. Untuk pertama kalinya,
Tubuh Shihao benar-benar terluka oleh serangan tanpa nama, tanpa teknik, tanpa dao. Namun, Shihao tertawa, bukan tawa gila, bukan tawa ejekan, tawa murni seorang raja medan perang. Bagus, katanya, sangat bagus. Tubuhnya bersinar, bukan cahaya emas, bukan cahaya ilahi, melainkan cahaya kelabu, seperti dunia sebelum kelahiran. Tubuh kaos, tahap adaptasi. Luka di lengannya menutup sendiri, bukan dengan regenerasi cepat, melainkan karena konsep terluka itu sendiri ditolak oleh tubuhnya. Saitama mengedipkan mata. Hah, kok sembuh? Shihao melangkah maju, setiap langkah membuat dunia menyesuaikan diri. Tubuhku belajar, kata Shihao. Setiap pukulanmu mengajarinya cara untuk tidak hancur. Saitama menggaruk kepala. Itu curang. Ia kembali mengangkat tinjunya. Tidak ada niat membunuh. Tidak ada amarah. Hanya satu pikiran sederhana. Kalau satu pukulan nggak cukup, ya dua. Pukulan kedua datang. Lalu ketiga. Keempat. Kelima. Serangan Saitama turun seperti hujan. Tidak terstruktur, tidak berirama, tapi setiap satu cukup untuk memusnahkan gunung. Shihao menerima semuanya. Lengan, bahu, dada. Tubuhnya terdorong, terlempar, menghancurkan pegunungan yang bahkan belum sempat diberi nama. Namun setiap kali ia bangkit, tubuhnya lebih padat, lebih berat, lebih nyata. Shihao mendarat di tanah, menahan napas, darah menetes dari sudut bibirnya. Matanya bersinar terang. Jadi ini, gumamnya. Kekuatan tanpa hukum. Saitama berdiri di kejauhan, napasnya sedikit lebih berat. Sedikit. Katanya. Biasanya aku nggak perlu mukul berkali-kali. Shihao mengangkat kepalanya. Dan biasanya aku tidak perlu beradaptasi, balasnya. Langit kembali bergetar. Di balik robekan ruang, bayangan-bayangan hukum kuno mulai muncul. Bukan karena Shihao memanggilnya, melainkan karena dunia takut. Takut pada dua eksistensi yang bertarung tanpa peduli apakah realitas sanggup menahan. Shihao mengepalkan tinjunya. Yap, langit menutup dirinya. Dan dunia bersiap untuk pecah sepenuhnya. Dunia menahan napas, bukan kiasan. Secara harfiah, aliran udara berhenti bergerak. Molekul-molekul membeku di tempatnya, seolah takut melanjutkan keberadaannya. Shihao berdiri tegak di tengah kehampaan yang dulunya adalah daratan luas. Gunung-gunung telah lenyap, lautan menguap. Yang tersisa hanyalah cekungan raksasa, bekas pijakan dua eksistensi yang tidak seharusnya bertemu. Di seberangnya, Saitama mengendurkan bahunya. Serius deh, katanya datar. Ini tempat makin nggak jelas. Shihao tidak menjawab. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan, dan langit merespons. Bukan karena perintah, bukan karena pemanggilan. Langit dipaksa mengingat siapa yang pernah menaklukkannya. Simbol-simbol Dao muncul, bukan sebagai cahaya, melainkan sebagai retakan konsep. Garis-garis tipis menyayat ruang, membentuk lingkaran-lingkaran hukum kuno yang berlapis-lapis. Dao tubuh, dao kehancuran, dao kelahiran. Tiga hukum bertabrakan di sekitar Shihao, saling menekan, saling meniadakan, namun tetap stabil. Sebuah keseimbangan mustahil yang hanya bisa dicapai oleh tubuh yang telah melewati kehancuran zaman. Ini bukan teknik, kata Shihao akhirnya. Suaranya berat, seperti datang dari masa lalu yang sudah mati. Ini caraku berjalan. Tanah di bawah kakinya menjadi konsep, bukan materi. Setiap langkahnya tidak lagi menyentuh dunia, dunia yang menyesuaikan diri agar bisa disentuh olehnya. Saitama mengangkat alis. Oh, upgrade. Shihao melangkah. Dan satu kontinen yang berada ribuan kilometer jauhnya retak dari tengah, lalu runtuh ke dalam kehampaan. Tidak ada ledakan, tidak ada kehancuran visual. Ia tidak lagi diakui sebagai satu kesatuan. Saitama menoleh ke arah itu. Ia kembali menatap Shihao. Oke, katanya sambil mengepalkan tinju. Kayaknya aku nggak bisa santai lagi. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan ini dimulai, Saitama mengambil posisi. Kakinya sedikit menekuk. Tubuhnya condong ke depan.
Tinju kanannya ditarik ke belakang, perlahan, sangat perlahan. Udara di sekitarnya mulai berteriak, tidak meledak, tidak runtuh, ia menjerit, seperti logam dipelintir oleh tangan tak terlihat. Shihao merasakan tekanan itu, bukan dao, bukan hukum, bukan kekuatan spiritual. Ini adalah niat manusia murni, dipadatkan sampai dunia tidak sanggup mengabaikannya. Ini, gumam Shihao. Menarik, Saitama mengangkat kepalanya. Serious punch. Tinju itu bergerak, tidak cepat, tidak lambat. Ia tepat waktu. Dan ketika tinju itu dilepaskan, langit terbelah sepenuhnya. Bukan retak, bukan robek, ia terpisah. Seperti dua halaman buku yang dipaksa dibuka terlalu lebar. Gelombang kejut menyapu segalanya, kontinen yang tersisa menguap, lapisan ruang runtuh beruntun, cahaya lenyap, digantikan kehampaan putih. Shihao mengangkat kedua lengannya, dao berputar. 3 hukum menyatu, bukan untuk menahan, melainkan menyambut. Boom! Benturan itu tidak tercatat oleh dunia, karena dunia sudah tidak ada di sana. Ketika realitas kembali menata dirinya, perlahan, dengan ketakutan, Shihao terdorong ke belakang. Tubuhnya terlempar menembus lapisan ruang, menghancurkan dimensi-dimensi kecil seperti kaca tipis. Darah menyembur dari dadanya, tulang-tulangnya retak secara nyata, bukan simbolik. Ia berhenti ribuan kilometer jauhnya. Lututnya menghantam kehampaan. Shihao menunduk, terengah. Tubuh kaos berdenyut liar, beradaptasi, menolak, belajar, semuanya sekaligus. Saitama berdiri di tempatnya, napasnya sedikit berat, sedikit. Wow, gumamnya. Biasanya satu ini kelar. Shihao tertawa kecil. Batuk darah? Jadi ini, katanya pelan, pukulan tanpa batas. Ia berdiri. Setiap tulang yang retak menyusun ulang dirinya, bukan menjadi lebih kuat, melainkan lebih cocok untuk dunia yang baru saja hampir lenyap. Kalau begitu, lanjut Shihao, matanya menyala terang, aku juga akan melangkah lebih jauh. Ia mengangkat satu tangan, dan waktu berhenti. Bukan waktu Saitama, melainkan waktu dunia di sekitar mereka. Partikel membeku. Gelombang kejut terhenti di udara. Bahkan cahaya tertahan di tempatnya. Hanya 2 eksistensi yang masih bergerak. Shihao melangkah maju dalam waktu beku. Dao tidak membelenggu, katanya. Dao adalah kebebasan yang dipahami. Ia memukul. Tinju itu tidak mengenai tubuh Saitama. Ia mengenai keberadaan. Waktu kembali mengalir. Kerak. Saitama terlempar. Jubahnya robek. Tubuhnya menembus kehampaan, menghantam sisa dunia yang baru saja terbentuk. Untuk pertama kalinya, Saitama batuk. Katanya pelan. Ia berdiri. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Namun matanya, yang biasanya kosong, kini tajam. Oke, katanya. Sekarang kerasa. Shihao berdiri di kejauhan, napasnya berat, tubuhnya bercahaya oleh hukum-hukum yang mulai sulit dikendalikan. Aku belum selesai, kata Shihao. Dan kau juga belum. Saitama mengepalkan tinjunya lagi. Kali ini tidak santai. Yup. 2 eksistensi itu saling menatap. Dunia di sekitar mereka mulai membangun ulang dirinya. Bukan karena aman, melainkan karena ingin menyaksikan. Karena ia tahu, pukulan berikutnya tidak akan bisa ditarik kembali. Dunia tidak lagi berbentuk dunia. Ia adalah sisa-sisa niat. Fragmen ruang mengambang seperti puing-puing kaca. Waktu mengalir tak seragam, di satu sisi membeku, di sisi lain berlari ribuan tahun dalam 1 detik. Hukum-hukum alam berusaha menyusun ulang dirinya, namun setiap kali mendekat kedua sosok itu, ia tercabik kembali. Shihao berdiri di tengah kehancuran itu. Tubuhnya tidak lagi sepenuhnya manusia, kulitnya retak oleh cahaya dao. Tulang-tulangnya memancarkan simbol kuno, bukan runa, bukan mantra, melainkan jejak perjalanan seorang makhluk yang menolak tunduk pada langit. Ia menutup matanya, dan sesuatu terbuka. Bukan kekuatan baru, bukan teknik rahasia, melainkan ingatan tubuh, ingatan tentang langit yang ia bunuh, dewa yang ia jatuhkan, zaman yang ia kubur dengan tangannya sendiri, warisan tertinggi Shihao, jejak kaisar langit.
Saat matanya terbuka, langit yang baru terbentuk langsung runtuh. Saitama merasakan perubahan itu. Bukan tekanan, bukan ancaman, melainkan rasa tidak diakui. Seolah dunia di sekitarnya berkata, kau bukan pusat cerita ini. Gumam Saitama. Nggak enak juga ya rasanya. Shihao melangkah maju. Setiap langkahnya menghapus jarak dan makna. Ia tidak lagi mendekat. Ia sudah ada di depan Saitama. Ini bukan tentang menang, kata Shihao. Ini tentang membuktikan bahwa kekuatan bisa dimengerti. Ia mengayunkan tangannya. Tidak cepat. Tidak kuat. Namun di balik gerakan sederhana itu, seluruh hukum dunia mengikuti. Crash, Saitama terlempar. Bukan karena pukulan mengenai tubuhnya, melainkan karena eksistensinya terdorong keluar dari pusat realitas. Ia menghantam kehampaan, terus meluncur, menabrak lapisan-lapisan ruang yang mencoba menahannya, dan gagal. Ia berhenti, mengapung, jubahnya hancur separuh, sepatu merahnya terlepas entah kemana. Ia menatap tangannya. Oke, katanya pelan, ini bukan bercanda lagi. Saitama mengangkat kepalanya, dan ia tidak tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak menjadi pahlawan, sejak melampaui batas apapun, Saitama merasa harus membalas dengan setara. Ia menekuk lutut, udara runtuh ke dalam dirinya. Bukan meledak, bukan mengalir, ia diperas. Otot-otot Saitama mengencang, pembuluh darah menonjol. Tubuhnya tidak membesar, tidak berubah bentuk, namun kehadirannya melonjak tajam, seperti bintang yang tiba-tiba menyadari masanya sendiri. Serius, katanya. Bukan nama teknik, bukan deklarasi, hanya keputusan. Ia bergerak. Kali ini, Shihao tidak sempat berpikir. Tinju Saitama menghantam dada Shihao. Bom! Dao pecah. 3 hukum yang berputar di tubuh, Shihao runtuh satu persatu. Tubuh kaos menjerit, bukan karena sakit, melainkan karena dipaksa melewati batas adaptasi. Shihao terlempar. Ia menghantam kehampaan, darah menyembur deras, simbol-simbol kuno di tulangnya redup, beberapa bahkan retak. Namun, Shihao bangkit. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya berat, tapi matanya bersinar liar. Bagus, katanya, suara serak, sangat bagus. Ia mengangkat kedua tangannya, dan warisan itu bergerak lebih dalam. Jejak Kaisar Langit tidak lagi hanya membungkus tubuhnya, ia meluas ke dunia. Setiap hukum yang tersisa dipaksa berlutut. Setiap konsep dipaksa memberi jalan. Jika kau adalah kekuatan yang tak bisa diukur, kata Shihao, suaranya menggema lintas zaman, maka aku akan menjadi ukuran itu sendiri. Ia maju. Pukulan Shihao kali ini tidak mengenai Saitama. Ia mengenai akibat, sebab, dan hasil terbalik. Saitama merasakan tubuhnya terdorong sebelum pukulan itu sampai. Realitas di sekitarnya melipat, menolak urutan normal. Krak. Saitama terhantam. Tubuhnya meluncur jauh, menghancurkan dunia yang baru setengah terbentuk. Untuk kedua kalinya, Saitama tersungkur. Ia bangkit perlahan. Tidak ada darah, tidak ada luka. Namun napasnya kini jelas berat. Katanya sambil mengusap kepalanya. Capek juga ya. Shihao berdiri di kejauhan, tubuhnya kini penuh retakan cahaya. Jejak Kaisar Langit mulai menggerogoti dirinya sendiri. Ia tahu, jika terus dipaksakan, tubuh ini bisa runtuh. Namun ia tidak mundur. Saitama mengepalkan tinjunya lagi. Bukan 1, 2, 3. Kalau gitu, katanya, suaranya rendah. Kita beresin aja. Udara menjerit. Dunia menarik diri. Shihao merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, bahkan saat membunuh langit. Kekuatan yang tidak punya akhir. Ia tersenyum tipis. Datanglah. 2 eksistensi itu bergerak bersamaan. Tinju bertemu, Dao bertabrakan dengan kehendak, dan dunia akhirnya menyerah. Segalanya putih, tanpa suara, tanpa waktu, tanpa hukum. Hanya 2 sosok yang masih berdiri di kehampaan mutlak. Terengah, diam. Tidak ada yang jatuh, tidak ada yang menang. Dan untuk pertama kalinya, pertarungan ini kehabisan dunia untuk dihancurkan. Putih itu tidak kosong. Ia hening.
Bukan kehampaan yang mati, melainkan keheningan sebelum sesuatu memutuskan untuk ada kembali. Tidak ada arah, tidak ada atas atau bawah. Bahkan konsep di sini dan di sana belum disepakati. Di tengahnya, dua sosok berdiri, Shihao, Saitama. Tidak saling menyerang, tidak saling berbicara, hanya bernapas. Shihao berdiri dengan tubuh penuh retakan cahaya. Jejak Kaisar Langit masih melekat padanya, namun kini redup seperti bara yang hampir padam. Setiap tarikan napasnya terasa berat, bukan karena luka, melainkan karena tubuhnya telah memaksakan diri melewati batas yang seharusnya tidak dilampaui. Saitama berdiri beberapa langkah darinya. Jubahnya hampir habis, sarung tangannya robek, bahunya naik turun perlahan, ia mengusap kepalanya. Lama juga, gumamnya. Shihao menatapnya. Kau tidak jatuh, katanya pelan. Saitama mengangkat bahu. Kamu juga. Hening lagi. Di kejauhan, jika kata itu masih punya arti, sesuatu mulai terbentuk. Titik cahaya kecil, lalu garis, lalu lapisan. Dunia baru sedang lahir. Bukan karena kemenangan, bukan karena kehendak salah satu dari mereka, melainkan karena realitas tidak punya pilihan selain mencoba lagi. Shihao memejamkan mata. Ketika ia membukanya kembali, sinar dao di tubuhnya mulai memudar. Jejak Kaisar Langit menarik diri, kembali menjadi ingatan, bukan kekuatan aktif. Jika ini berlanjut, katanya, suaranya tenang namun berat, tubuh ini akan runtuh sebelum salah satu dari kita jatuh. Saitama menatap dunia yang sedang terbentuk itu. Iya, jawabnya, kayaknya gitu. Ia mengepalkan tinjunya, lalu mengendurkannya. Kalau aku mukul lagi, lanjut Saitama, mungkin kamu tumbang. Shihao tidak membantah. Dan jika aku memaksakan dao terakhir, balasnya, kau mungkin akan hancur. Mereka saling menatap. Tidak ada kesombongan. Tidak ada ejekan. Hanya pengakuan jujur. Saitama menghela napas panjang. Tapi, katanya, menoleh lagi ke dunia yang baru, kalau kita lanjut, Shihao melanjutkan kalimatnya. Tidak akan ada tempat tersisa untuk berdiri. Keheningan itu berbeda, bukan tegang, melainkan dewasa. Dunia baru di kejauhan mulai stabil, langit terbentuk, tanah mengeras. Hukum-hukum dasar mulai berjalan, rapuh namun utuh. Shihao melangkah mundur satu langkah, bukan tanda menyerah, melainkan pilihan. Pertarungan ini, katanya, sudah membuktikan cukup. Saitama mengangguk pelan. Iya, katanya, aku juga capek. Mereka berdiri saling berhadapan untuk terakhir kalinya. Shihao menatap Saitama dengan mata yang tajam namun tenang. Kau bukan bagian dari Dao, katanya. Namun kau juga tidak berada di luar segalanya. Saitama memiringkan kepala. Kamu juga aneh, balasnya. Gak kayak musuh yang biasa aku lawan. Shihao tersenyum tipis. Jika suatu hari dunia cukup kuat, katanya, kita bisa melanjutkan. Saitama tersenyum kecil. Boleh, jawabnya. Asal ada minimarket. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, Shihao tertawa. Bukan tawa kemenangan, bukan tawa lega, tawa manusia. Cahaya menyelimuti Saitama. Ruang di sekitarnya melipat kembali, membuka celah menuju dunianya sendiri. Sebelum menghilang, ia melambaikan tangan. Jangan mati dulu, katanya santai. Shihao berdiri sendiri, dunia baru kini telah lahir sepenuhnya. Langit biru, tanah hijau, angin berhembus lembut, lemah, namun hidup. Ia menatap langit itu lama, lalu berbalik. Jejak Kaisar Langit menghilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah seorang pejuang yang telah mengukur kekuatan tanpa batas dan memilih untuk tidak menghancurkan segalanya demi pembuktian. Langit tidak memilih pemenang. Dunia tidak menobatkan raja. Namun satu hal pasti, jika pertarungan itu berlanjut, yang kalah bukan Shihao, bukan pula Saitama, melainkan segalanya. END